Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera SMA Sejahtera 1 Depok, Bapak Sunarko MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Sejahtera 1 Depok, Bapak Handoko Budi Setiawan SPD, beserta para wakil dan staf, Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta seluruh putra-putri terbaik kami, siswa muslim-muslimah tahun ajaran 2021-2022. Tasyakur bin nikmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam yang mudah-mudahan dapat terus kita jaga hingga akhir hayat ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Sekolah kita SMA Sejahtera 1 Depok insya Allah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan peringatan Hari Santri Nasional yang ke-6 yang juga jatuh pada hari ini Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Untuk itu kami mohon kepada seluruh siswa muslim dan muslimah mengikuti peringatan ini dengan sebaik-baiknya, penuh dengan kedisiplinan, konsentrasi, dan yang paling utama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekolah kita sudah beberapa kali melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional. Untuk tahun ini, peringatan Hari Santri Nasional kita gabung dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Oleh karenanya, yang perlu kalian ketahui, pertama, apa itu Hari Santri Nasional? Yang kedua, mengapa Hari Santri Nasional itu perlu diperingati? Bukan saja oleh santri di pondok-pondok pesantren, tapi juga oleh siswa-siswi yang bersekolah di sekolah umum. Yang ketiga, bagaimana cara kita memperingati Hari Santri Nasional? Ini bagian pertama yang perlu kalian ketahui. Yang kedua, terkait dengan peringatan Maulid. Apa itu Maulid Nabi? Mengapa Maulid Nabi perlu kita peringati? Dan yang ketiga, bagaimana peringatan Maulid itu kita laksanakan? Untuk itu mari kita jawab yang pertama, apa itu Hari Santri Nasional? Hari Santri Nasional adalah hari di mana kaum santri, khususnya di berbagai pesantren, memperingati, mengenang bagaimana tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh para kiai di pondok pesantren kepada santri-santri tersebut. Khusus kita, siswa di sekolah umum, peringatan Hari Santri Nasional perlu kita laksanakan dengan maksud agar kita bisa mengambil nilai-nilai kesantrian di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, mengapa Hari Santri Nasional tersebut ditetapkan oleh pemerintah? Pemerintah Presiden Jokowi menetapkan Hari Santri Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Ditandatangani pada tanggal 15 Oktober tahun 2015 di Masjid Istiqlal. Mengapa pemerintah perlu mengeluarkan keputusan Presiden terkait tentang peringatan Hari Santri Nasional? Rupanya ada sejarahnya. Ada peristiwa bersejarah yang melatar belakangi tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Saat itu seorang ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengajak kaum santri bekerja sama dengan para ulama dan rakyat
untuk menentang penjajah Belanda yang bekerja sama dengan sekutu Inggris dan Jepang. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan resolusi jihad, semacam kebulatan pendapat, menuntut kepada pemerintah agar bergerak menanggapi penjajah Belanda yang terus-menerus mengganggu Republik Indonesia setelah pasca kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian melakukan pertemuan di Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Lewat resolusi jihad inilah kaum santri, ulama dan rakyat bergerak melawan penjajah Belanda sehingga tercetuslah perang di Surabaya yang juga dipelopori oleh pahlawan Bung Tomo pada tanggal 10 November tahun 1945. Inilah yang perlu kita ketahui, kenapa tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Ini maknanya seorang santri harus berjihad. Kalau di masa lalu jihad berjuang di medan laga, bertempur melawan penjajah Belanda, Inggris, Jepang, Portugal, atau negara-negara sekutu yang pernah menjajah negeri kita. Tapi di zaman sekarang, di masa pembangunan, jihad artinya bersungguh-sungguh, berjuang untuk terus-menerus maju. Apalagi seorang santri, apalagi juga seorang siswa. Kenapa perlu diperingati Hari Santri Nasional ini? Agar para siswa di sekolah umum juga bisa menyerap nilai-nilai religius, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan yang dilakukan oleh santri di masa lalu. Untuk itu tepat pemerintah melalui Departemen Agama membuat tema Hari Santri Nasional pada tahun ini dengan tema Santri Siaga Jiwa dan Raga. Ini artinya di masa pandemi COVID-19 ini, seorang santri juga seorang siswa harus kuat jiwa dan raganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin yang jiwa raganya lebih kuat, maka lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang jiwa raganya lemah. Ini maknanya di Hari Santri Nasional ke-6 ini, 22 Oktober tahun 2021, maka seorang santri, seorang siswa yang juga harus menyerap nilai-nilai kesantrian di pesantren harus bisa mengumandangkan, bisa mengedepankan jihad dalam bentuk bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, bersungguh-sungguh menjadi seorang siswa yang baik sehingga bisa terjun ke masyarakat dengan nilai-nilai Islami yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peringatan Maulid. Apa itu Maulid? Kadang-kadang kita suka menyebut Maulid Nabi, kadang-kadang kita menyebut Maulud Nabi. Sebetulnya berbeda. Maulid artinya waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Kalau Maulid Nabi berarti waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tapi kalau Maulud itu artinya Nabi yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan. Para ulama sepakat hukum terkait dengan waktu kelahiran atau maulid. Maulid Nabi, waktu kelahiran Nabi tidak ada hukumnya. Seorang manusia yang terlahir, diciptakan oleh Allah, terlahir di muka bumi tidak ada hukumnya. Dia diciptakan oleh Allah karena kudrah, karena iradah, karena kekuasaan dan kehendak Allah. Tapi kalau mauludun Nabi, artinya Nabi yang dilahirkan. Apa hukum memperingati mauludun Nabi? Hukum memperingati Maulid Nabi SAW. Hukum terkait dengan perbuatan, sehingga ketika kita melaksanakan perbuatan maka di situ jatuh hukum. Apakah hukumnya wajib? Apakah hukumnya sunnah? Apakah hukumnya makruh? Apakah hukumnya mubah? Jadi hukum di dalam ajaran Islam terkait pada perbuatan, bukan pada benda atau waktu. Waktu kelahiran tidak ada hukumnya. Gelas, apa hukum menciptakan gelas? Menciptakan gelas akan terjadi hukumnya kalau dikaitkan dengan perbuatan. Kalau gelas itu dituangkan minuman yang halal, lalu kita nikmati, maka menjadi halal hukumnya. Tapi kalau gelas tersebut digunakan untuk melempar orang, sehingga mencelakai orang, maka hukum membuat gelas tersebut menjadi haram. Jadi hukum terkait dengan perbuatan. Oleh karenanya para ulama pun berpendapat bahwa Maulid Nabi, waktu kelahiran Nabi Muhammad tidak ada hukumnya. Rasulullah SAW dengan kudrah dan iradahnya diutus, dilahirkan ke muka bumi untuk menyebarkan ajaran Islam. Tapi kalau mauludun Nabi,
Nabi yang dilahirkan, kita mengenang hari kelahiran Rasulullah SAW untuk memahami apa perjuangannya dan bagaimana sunnah-sunnahnya. Apa dasar peringatan Maulid? Dasar peringatan Maulid, kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah SAW Allah utus ke dunia ini untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi kedatangan Nabi, kelahiran Nabi sebetulnya rahmat, berkah, kasih sayang, hikmahnya begitu banyak untuk semua umat manusia. Makanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi dengan ajaran-ajarannya yang dari tahun ke tahun dipelajari, dipahami dan dilaksanakan, ternyata membuat semua manusia berdecak kagum dengan kehadiran sosok Nabi yang agung ini. Untuk itu, karena kehadiran Nabi adalah rahmat, kelahiran beliau adalah berkah, maka umat Islam diminta untuk bergembira. Kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad lahir 15 abad yang lalu, tapi setiap kali beliau diperingati kelahirannya tanggal 12 bulan Rabiul Awal, kita perlu menunjukkan kegembiraan. Kita perlu menunjukkan sukacita. Sebagaimana Allah berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kita dengan hal tersebut mereka bergembira. Maksudnya dengan kehadiran Nabi Muhammad, dengan kelahiran beliau dan ajaran-ajaran yang terus-menerus dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka kita perlu bergembira dengan cara memperingatinya, mengenangnya. Termasuk sekolah kita, alhamdulillah setiap tahun kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang bertanya, adakah hadis yang menjelaskan tentang perlunya peringatan Maulid Nabi? Ternyata juga ada. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat bernama Abu Qatadah Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa sunnah di hari Senin? Nabi berkata, aku ingin menunjukkan rasa syukur kepada Allah, rasa gembira kepada Allah. Karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin, hari di mana wahyu untuk yang pertama kali Allah turunkan kepadaku, lalu aku sebarkan kepada umat manusia. Inilah dalil-dalil yang membuat kita yakin bahwa peringatan Maulid Nabi memang perlu kita laksanakan. Bukan sekedar berkumpul, bukan sekedar memanggil penceramah yang terkenal, tapi yang paling utama adalah kita mengambil hikmah di balik peringatan Maulid Nabi yang kita hadiri di berbagai tempat. Keberhasilan peringatan Maulid Nabi bukan terletak pada jumlah jamaah yang begitu banyak, bukan terletak pada seorang kiai yang dipanggil terkenal, bukan terletak dari biaya besar yang dikeluarkan, tapi yang paling utama, adakah asar, adakah pengaruh, adakah dampak positif setelah kita mengikuti peringatan Maulid di berbagai tempat. Untuk itu, dalam peringatan Maulid Nabi dan peringatan Hari Santri Nasional ke-6 tanggal 22 Oktober ini, seorang siswa yang sebetulnya juga harus bisa menyerap nilai-nilai kesantrian di pondok pesantren, juga harus bisa mengambil hikmah dari peringatan yang kita laksanakan di pagi hari ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya peringatan Hari Santri Nasional dengan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan ini? Apa hubungannya? Adakah korelasinya? Ternyata kita baca bahwa seorang santri di pesantren-pesantren sudah melaksanakan karakter-karakter religius, karakter-karakter yang dibutuhkan oleh seorang insan ketika sudah Allah takdirkan hidup di dunia ini. Pertama, seorang santri sudah mengamalkan hablum minallah. Di pesantren mereka diajarkan untuk taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 3 pagi mereka sudah bangun, dibiasakan salat sunat tahajud, salat subuh berjamaah, terus menuntut ilmu. Di pesantren juga para santri membina hablum minannas, hubungan antar sesama manusia. Dalam satu kamar bisa ada 5 orang, bisa ada 10 orang. Di situ diajarkan saling menghargai, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, saling menghargai. Dan di samping itu mereka juga belajar bersama-sama untuk menjadi seorang santri yang taat kepada Allah, taat kepada guru, dan juga taat kepada orang tua. Inilah pentingnya seorang siswa muslim dan muslimah di sekolah umum memperingati Hari Santri Nasional agar mereka bisa menyerap
nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai penghargaan yang sudah diterapkan oleh seorang santri di berbagai pesantren yang ada di Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan peringatan Maulid? Dengan peringatan Maulid, maka santri sebetulnya sudah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang menjadi sunnah Nabi, baik berkaitan dengan ucapan, baik yang ada hubungannya dengan perbuatan beliau, baik yang ada hubungannya dengan sikap Nabi Muhammad SAW semasa hidup, sudah dilaksanakan oleh para santri di pesantren-pesantren yang mereka masuki. Begitu juga sunnah-sunnah Nabi hendaknya juga kita laksanakan, khusus siswa-siswi muslim-muslimah SMA Sejahtera 1 Depok. Alhamdulillah, sejak beberapa kali kita melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional, dan untuk tahun ini kita peringati Hari Santri Nasional digabung dengan peringatan Maulid. Sejauh ini para guru sudah melihat, alhamdulillah, para siswa kita sudah mengamalkan nilai-nilai yang juga diterapkan oleh para santri di dunia pesantren. Pertama, mereka datang di pagi hari, lalu mereka masuk ke dalam kelas dengan tertib. Kemudian mereka mengikuti kegiatan imtak, membaca Al-Quran. Selama Covid, mereka juga dilatih oleh para wali kelas, dibimbing, dipantau tentang pembacaan Al-Quran, baik setoran surat-surat pendek, setoran hafalan Asmaul Husna, setoran doa-doa pendek. Semuanya apa yang dilaksanakan di pesantren itu juga dilaksanakan. Kalau tidak mampu seluruhnya, paling tidak sebahagiannya sudah kita laksanakan di sekolah kita. Pada saat sebelum pandemi, siswa-siswi muslim-muslimah pun kita ajarkan untuk senantiasa sholat berjamaah. Ini pun yang juga dipraktekkan oleh para santri. Alhamdulillah, di waktu yang bersamaan setelah belajar, pada saat istirahat, kita himbau, kita ajak mereka sholat berjamaah di Masjid As-Salam. Kemudian ta'zim, hormat kepada guru. Ini pun sering dihimbau, sering ditekankan, sering diingatkan kepada siswa bahwa seorang santri begitu memuliakan gurunya. Siapa yang hormat, siapa yang ta'zim, siapa yang memuliakan seorang guru, maka ilmunya akan berkah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ketika berkumpul bersama para sahabat, Nabi Muhammad ketika berkumpul bersama para sahabat dalam sebuah majelis ilmu, tidak ada satupun yang berani bicara, tidak ada satupun yang berani berkata-kata, tidak ada satupun yang berani bercanda. Semuanya mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai ada satu kisah di mana para sahabat kalau berkumpul bersama Nabi, seakan-akan tengkuk leher mereka ditekan oleh burung-burung yang menukik terbang menuju bumi. Seakan-akan burung dari angkasa menuju bumi menahan tengkuk-tengkuk leher mereka. Para sahabat menundukkan kepalanya, bukan tertidur, tapi memikirkan, memahami apa yang disampaikan Nabi, lalu kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, siswa-siswi kita pun juga sudah melaksanakan hal ini. Apabila di kelas kita himbau, kita anjurkan, kita tekankan untuk senantiasa menyimak apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka pada saat mengajar di kelas. Setelah itu, kalau ada yang melakukan kesalahan, pasti ditegur dengan baik. Seperti juga seorang kiai di sebuah pesantren menegur santrinya juga dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Santri Nasional kita kaitkan dengan peringatan Maulid Nabi. Ini artinya mari kita laksanakan sunnah-sunnah nabawiyah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau seluruhnya belum mampu kita laksanakan, paling tidak sebahagiannya bisa kita kerjakan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup dari hikmah peringatan Hari Santri Nasional ke-6 yang jatuh pada hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober, dan peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Di kalangan santri juga suka ada humor-humor, suka ada lucu-lucu, suka ada canda-canda, tapi canda-canda yang berkualitas dan tidak saling menyinggung perasaan satu dengan yang lain. Sebagaimana juga Nabi pun pernah bercanda, tapi canda Nabi mengandung hikmah, mengandung pelajaran. Ada canda-canda yang barangkali membuat kita tertawa, merasa lucu. Ya, ada seorang santri dari Demak, nah, dia ditangkap oleh seorang polisi karena tidak pakai helm. Tapi rupanya santri itu marah-marah. Nah, ini tidak perlu ditiru, ini hanya sekedar humor. Santri itu marah-marah karena ditilang oleh seorang polisi karena nggak pakai helm. Lalu santri itu berkata, "Pak polisi, peci yang saya gunakan ini lebih kuat dari helm." Pak polisi nampak tidak percaya. "Masa iya? Kalau Pak polisi nggak percaya, buka helm Pak polisi." Rupanya polisi itu terbawa dengan kata-kata santri tersebut.
Akhirnya helm itu dibuka lalu dibanting sekuat-kuatnya oleh santri tersebut, pecah. Pada saat yang bersamaan santri tersebut kemudian melempar dengan sekuat tenaga pecinya, tapi tidak pecah-pecah. Hanya polisi itu saja yang kemudian melongo. Ternyata sudah dikerjain oleh seorang santri. Ini tidak perlu ditiru. Ini hanya sekedar humor. Betapa di dunia pesantren banyak humor-humor, banyak candaan-candaan yang membuat hati kita gembira, yang membuat pikiran dan hati kita fresh. Ada juga seorang santri, umur seorang santri dikejar seekor harimau. Dia dikejar-kejar harimau. Dia sudah lelah berlari ke sana kemari, akhirnya dia beristirahat di bawah sebuah pohon, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pasrah dimakan harimau. Dia berdoa, ya Allah, kalau Engkau dengan kudrat dan iradahmu lindungi aku ya Allah dari cengkraman harimau ini. Lindungi aku ya Allah. Tapi ketika santri tersebut membuka matanya, ternyata dilihat harimau itu juga sedang berdoa. Harimau itu sedang berdoa sampai santri itu heran, kenapa engkau berdoa wahai sang harimau? Aku berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena sesaat lagi setelah doa makan aku akan memakan engkau. Inilah humor-humor ya seorang santri yang memang banyak ya bisa kita temukan baik di dalam ya Google, internet bisa kita lihat. Yang terakhir kami pesankan kepada seluruh siswa yang mengikuti peringatan Hari Santri Nasional dan peringatan Maulid ini, setelah tausiah yang saya sampaikan ini, mohon dengan ikhlas mengerjakan tugas. Nanti lewat GCR akan dipelopori oleh pembina rohis, baik yang putra maupun yang putri. Dengan waktu yang sangat terbatas, kalau ada peringatan-peringatan maulid di lingkungan kita, dan kamu banyak waktu, banyak kesempatan, mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Juga tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana tema santri tahun ini, santri siaga jiwa dan raga. Raga, tubuh, kita perkuat dengan banyak berolahraga, dengan makanan yang sehat. Juga dengan menjaga protokol kesehatan di tengah masa pandemi yang masih terjadi di tengah-tengah kita, dan jiwa pun kita juga pelihara dengan mendekatkan diri kepada Allah, sholat 5 waktu, zikir, membaca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga peringatan Hari Santri Nasional ke-6 tahun 2021 ini dan peringatan Maulid Nabi 1443 Hijriah ini membawa hikmah yang baik buat kita untuk masa depan kita, dan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana ala talamizina fi hadal ma'had SMA Sejahtera 1 Depok, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika minal khuzam wa na'udzubika min sayyi'il asqam wa na'udzubika min Covid-19, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.